Halo Sobat Obras, selamat datang kembali di acara Obras, obrolan santai. Let's talk about cruise ship. Sobat Obras, how are you today? I hope you all fine, okay? Dalam episode kali ini Sobat Obras ada yang baru di acara Obras, obrolan santai, yaitu Voice of Subscriber. Nah, dalam setiap episode VOS nantinya saya akan ambil satu komentar yang terbaik dari Sobat Obras atau subscriber semuanya. Dan saya akan membahasnya secara eksklusif, entah itu pertanyaan ataupun kritik dan saran yang tentunya membangun. Nah, dalam episode kali ini siapakah yang beruntung atau komentar siapakah yang beruntung yang akan saya bahas atau saya jawab pertanyaannya. Satu pertanyaan dari teman kita Nanda Dayu ya. Pak, kasih tips kalau pas join pertama berangkat sendirian. Tips dan triksnya ketika kita berangkat atau join ke kapal pesiar. Tiap kali berangkat ke kapal pesiar sebenarnya ini sangat penting sekali. Nah, apa saja itu? Langsung saja kita bahasnya ya. Berangkat ke kapal pesiar sendiri tentu saja pengalaman yang tidak mengenakan ya Sobat Obras. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga nantinya kita tidak akan tersesat di jalan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tas kecil untuk membawa dokumen, kelengkapan dokumen Sobat Obras. Nah, ini sangat penting ya. Jadi nantinya ketika berangkat ke kapal pesiar, Sobat Obras akan membawa yang namanya dokumen kerja seperti pasport, Siman Book, dan juga visa. Dan juga ada garansi letter. Garansi letter ini juga nantinya sangat penting karena akan ditanya pada saat nanti ada di bandara atau proses imigrasi. Ataupun nanti kalau misalnya pas membutuhkan itu kita gampang mencarinya. Nah, sebelum berangkat, Sobat Obras pastikan dulu untuk mengecek jadwal keberangkatan, kemudian jadwal transit, kemudian juga pesawatnya pesawat maskapainya apa, dan nomor penerbangannya apa. Ini sangat penting Sobat Obras. Nanti sebelum berangkat itu make sure ya Sobat Obras cek tepat waktu. Check-in tepat waktu di sini yaitu 1 jam sebelum proses check-in dibuka. Itu sebaiknya Sobat Obras sudah ada di dalam gate keberangkatan. Jangan mepet-mepet ya di bandara pertama atau bandara keberangkatan. Misalnya di Jakarta ini pastikan apakah luggage-nya itu dikirim langsung ke bandara terakhir atau nanti Sobat Obras akan mengambilnya pada saat transit. Ini sangat penting ya. Jadi biasanya sih kalau misalnya joinnya di Amerika ya, nanti kan ada berapa kali penerbangan. Nah, di port yang pertama di Amerika itu nanti biasanya kopernya itu akan diambil dan akan masuk ke imigrasi dulu, baru nanti kita check-in lagi. Mengenai koper atau luggage Sobat Obras, nanti kalau misalnya hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya koper hilang, sebelum meninggalkan bandara terakhir, pastikan Sobat Obras untuk melaporkan ke petugas yang di bandara. Jadi melaporkan kehilangan koper bisa dilakukan di counter maskapai penerbangan yang ada di bandara. Nantinya juga akan diurus oleh pihak manajemen kapal. Nah, selanjutnya pada saat transit nih, pada saat sampai di bandara transit Sobat Obras, pastikan dulu untuk mencari gate keberangkatannya sebelum Sobat Obras mungkin jalan-jalan ataupun mencari makan dan minumannya. Sebelum mencari itu pastikan dulu gate-nya itu di mana. Mungkin biasanya sih gate-nya itu belum ada ya. Biasanya gate-nya itu kan pada saat di papan informasi itu kadang belum ada. Paling enggak Sobat Obras tanyakan ke bagian customer service atau informasi bahwa penerbangan ini akan berada di gate mana. Informasi juga buat Sobat Obras bahwa di penerbangan domestik Amerika itu biasanya mereka juga kadang tidak menyediakan makanannya. Di pesawat itu tidak menyediakan makanannya. Jadi pada saat transit, dan apalagi transitnya itu lama, Sobat Obras cari dulu tuh makanan atau minuman untuk mengantisipasi nanti kalau misalnya pada saat penerbangan domestik di Amerika itu tidak mendapatkan makanan. Memang kebanyakan penerbangan walaupun itu lebih dari 5 jam, kalau penerbangan domestik di Amerika itu biasanya mereka tidak menyediakan makanan. Oh ya Sobat Obras, jangan sampai ketiduran ya pada saat transit di bandara. Kalaupun misalnya tidur, jangan lupa pasang alarm agar tidak ketinggalan pesawat.
Jadi, tidurlah yang cukup ketika berada di atas pesawat. Belum nanti sampai ke bandara di US, itu biasanya nanti Sobat Obras akan dikasih selebaran atau yang namanya declaration form. Itu diisi pada saat masih di dalam pesawat ya. Jadi pastikan Sobat Obras jangan lupa untuk mengisi declaration form yang nantinya akan diserahkan pada saat proses imigrasi di bandara. Nah, pada saat proses imigrasi di bandara US, Sobat Obras terus tetap tenang dan jangan panik, itu yang penting ya. Ikuti semua prosedurnya sampai nanti akhirnya Sobat Obras bisa lolos imigrasi. Biasanya Sobat Obras akan mengambil bagasi ataupun luggage Sobat Obras. Setelah itu akan langsung mencari tempat untuk biasanya shuttle bus. Shuttle bus itu biasanya akan mengantarkan Sobat Obras ke hotel tempat menginap. Nah, kalau misalnya tidak tahu, jangan pernah malu bertanya ke bagian informasi di bandara Sobat Obras ya, karena apapun masalahnya pasti mereka akan membantu kita. Ada dua kemungkinan biasanya dari bandara ke hotel. Yang pertama, kita harus mencari transportasi sendiri, atau juga bisa kita akan dijemput oleh pihak kapal. Terima kasih sudah menonton video kali ini. See you next time, oke?